Selamat sore saudara pendengar dan penonton sekalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang artificial intelligence atau yang akrab dikenal dengan AI dan penerapannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Apakah AI itu? Apakah mesin, meniru manusia, kecerdasan buatan, canggih? Nah, artificial intelligence adalah sebuah mesin yang dapat belajar dan mempelajari pengalaman, kemudian menyesuaikan diri dengan hal-hal baru dan melakukan tugas layaknya manusia. Kecerdasan buatan adalah sebuah mesin yang dapat belajar dan mempelajari tentang pengalaman, kemudian menyesuaikan diri dengan hal-hal baru dan melakukan tugas layaknya manusia. AI didesain agar sebuah mesin dapat menirukan apa yang manusia lakukan dalam hal pekerjaan. AI merupakan sebuah teknologi canggih yang muncul di era Society 5.0 yang sudah berlangsung di Jepang sebagai sebuah negara pelopor yang memulai era paling baru ini karena Jepang sudah sangat siap menyambutnya berdasarkan teknologi yang dimiliki dan kecanggihan mesin yang dimiliki oleh Jepang. Era terbaru ini dalam pengaruhnya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia, bahkan siap untuk menyaingi kemampuan manusia yang menciptakannya. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi karena secanggih apapun dan sepintar apapun alat yang diciptakan, akan lebih canggih dan lebih pintar penciptanya. Kali ini kita akan lanjut ke pembahasan mengenai AI dalam penegakan hukum Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dengan saya yang akan menjelaskan pada bagian ini. Perkenalkan, nama saya Raditya Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, semester 3 dengan NIM 8111421016. AI dan Hukum. Menurut pandangan dan pendapat dari Zahra Safa, Mahardika SHLLM, dan Angga Priyanka SHLLM, AI adalah perangkat sistem elektronik yang bertugas mengolah informasi secara otomatis yang dijalankan oleh sebuah entitas. Entitas itu disebut dengan subjek hukum. Artinya di sini adalah subjek yang menyelenggarakan perangkat elektronik harus memiliki pertanggungjawaban sebagai agen elektronik dan penyelenggara sistem elektronik. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa AI di sini bukan sebagai subjek, melainkan hanya sebagai alat, yaitu sistem elektronik untuk memudahkan pekerjaan dari subjek itu. Tujuan dari artificial intelligence adalah membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, dan membuat mesin lebih bermanfaat. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dalam penegakan hukum memerlukan sebuah teknologi yang dapat membantu proses hukum, baik itu penyelidikan, persidangan, bahkan sampai melaksanakan sebuah putusan. Apa yang akan dilakukan oleh AI? Yang pertama adalah AI dapat membuat peraturan perundang-undangan. AI dapat membantu dan memudahkan tim legal drafting dalam penyusunan dan penyimpanan data. Dan integrasi data dengan sistem. Sebuah asisten untuk membantu dan memudahkan harus didukung oleh perangkat yang canggih dalam pelaksanaannya. Kecerdasan buatan ini dapat membantu dalam kaitan pembuatan produk hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan sistem pakar sebagai penuntunnya. Adanya alat bantu tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan, dapat memudahkan legal drafting dalam penyusunan dan penyimpanan data dan penyimpanan data yang terintegrasi dengan sistem. Lalu, AI dapat menggeser posisi hakim dan lawyer yang notabene telah menyelesaikan studi hukum dengan bersungguh-sungguh. Hukum yang rumit membuat masyarakat memilih untuk memakai jasa dari konsultan hukum. Namun dalam revolusi industri 4.0 dan hadirnya kecerdasan buatan membuat konsultan hukum harus memutar otak dengan cepat karena kehadiran AI dapat menampung algoritma logika hukum dan memberikan pendapat hukum atas situasi hukum yang telah terjadi. Kecerdasan buatan juga dapat menyusun rancangan kontrak lengkap cukup dengan pemrosesan data-data dan syarat-syarat ketentuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian, sistem AI ini dapat beracara di pengadilan.
Karena apa? Karena yang tadi, kecerdasan buatan juga dapat menyusun rancangan kontrak dengan cukup lengkap dengan pemrosesan data-data syarat dan ketentuan dari pihak yang bersengketa. Canggihan dari sisi kecerdasan dari AI ini dapat memungkinkan untuk beracara di pengadilan sebagai hakim, lawyer, maupun jaksa dan dapat menggeser posisi yang seharusnya ditempati oleh manusia lulusan hukum. Pada akhirnya, AI dibutuhkan namun tidak semuanya harus dengan bantuan dari AI. Seperti yang tertulis pada paragraf awal bahwa kecerdasan buatan ini penggunaannya dibutuhkan membangun dalam membantu untuk mempercepat proses, namun tidak semuanya harus diserahkan total kepada teknologi. Hal itu karena penalaran hukum tetap harus dilakukan oleh otak manusia sebagai pencipta alat. Penalaran hukum yang harus mengandalkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tentu tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan atau AI. Dalam hal penafsiran hukum yang mencari fakta dengan pengujian terhadap pasal, tentu sulit untuk kecerdasan buatan lakukan. Bukan sulit, tidak mungkin tidak mungkin dilakukan oleh kecerdasan buatan itu. Pada akhirnya, terima kasih atas atensi dan keingintahuan saudara dalam topik artificial intelligence dan penerapannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Semoga dengan adanya video penjelasan ini dapat menambah pengetahuan saudara tentang topik AI dan penerapannya dalam bidang hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.